Jika kamu pernah menganggap pesan selamat pagi hanya sekadar formalitas, maka kamu mungkin melewatkan salah satu alat koneksi emosional yang paling sering diremehkan. Pesan sederhana itu memiliki potensi untuk menyalakan percikan yang membuatnya terus memikirkanmu sepanjang hari. Atau sebaliknya, pesan itu bisa diam-diam menempatkanmu di sudut-sudut pikirannya yang terlupakan. Ini seperti melempar koin. Jika muncul sisi gambar, kamu menjadi pikiran pertamanya di pagi hari. Jika muncul sisi angka, kamu akan tenggelam dalam kebisingan seperti orang lain. Tapi bagaimana jika kamu bisa mengubah aturannya? Bagaimana jika alih-alih menyerahkan segalanya pada keberuntungan, setiap kata yang kamu kirim dirancang untuk menyentuh sesuatu yang lebih dalam, untuk mengaduk emosinya, memicu rasa ingin tahunya, dan menjadikanmu pikiran yang menetap bahkan sebelum dia sepenuhnya sadar. Carl Jung, psikolog Swiss yang terkenal, percaya bahwa kata-kata bukan hanya sekumpulan huruf acak. Kata-kata adalah simbol yang kuat, kunci yang membuka pintu di dalam alam bawah sadar. Ketika kamu mulai memahami hal ini, pesan-pesanmu akan memiliki bobot baru. Itu bukan lagi sekadar teks. Itu menjadi pemicu emosional. Kenyataannya adalah banyak wanita jatuh ke dalam pola yang sama. Mereka mengirim pesan yang kering, sopan, dan mudah ditebak. Jenis pesan yang berbunyi, "Selamat pagi. Semoga tidurmu nyenyak. Semoga harimu menyenangkan." Meskipun terdengar ramah dan penuh perhatian, dampak emosionalnya hampir selalu nol. Mengapa? Karena pesan-pesan itu tidak mengaduk apapun. Itu tidak memancing rasa ingin tahu, kehangatan, atau koneksi. Pesan itu berlalu begitu saja tanpa diperhatikan. Rahasia sebenarnya bukan hanya pada kata-kata yang kamu gunakan, tetapi pada bagaimana kata-kata itu membuatnya merasa. Epictetus pernah berkata bahwa yang memengaruhi kita bukanlah apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita menafsirkannya. Jung pasti akan setuju. Bukan pesannya yang memegang kekuatan, melainkan respons emosional yang diciptakannya. Jadi hari ini, aku ingin memberimu 7 pesan selamat pagi yang dirancang bukan hanya untuk menyapanya, tetapi untuk menjangkaunya. Pesan-pesan ini dibangun untuk membangkitkan minat, memicu ketertarikan, dan menanamkan ide halus di benaknya yang terus tumbuh lama setelah dia membacanya. Jika kamu pernah mengirim pesan dengan kegembiraan di hati, hanya untuk disambut dengan keheningan, bahkan tidak dibaca, kamu tahu bagaimana rasanya. Tapi sebelum kamu mulai menyalahkannya, berhentilah sejenak. Mungkin itu bukan tentang dia. Mungkin itu tentang pesannya. Pesan yang umum adalah jalan buntu secara emosional. Pikirkanlah, jika orang asing mendatangi kamu dan berkata, "Hei, apa kabar?" Apakah itu benar-benar akan menarik perhatianmu? Mungkin tidak. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada percikan, tidak ada kedalaman, tidak ada yang personal, tidak ada alasan untuk peduli atau terhubung. Lebih buruk lagi adalah ketika pesan itu secara halus mengomunikasikan rasa sangat butuh atau ngarep. Kamu tahu tipe pesan seperti ini. "Selamat pagi, ganteng. Semoga harimu luar biasa. Aku ingin sekali bertemu denganmu segera. Maaf kalau aku mengganggu. Aku cuma mau menyapa." Mungkin terlihat manis, tapi apa yang sebenarnya dia dengar adalah aku sudah memberimu semua perhatianku tanpa kamu perlu berusaha mendapatkannya. Dan hal itu, alih-alih menariknya mendekat, justru mendorongnya menjauh. Jung berbicara tentang bagaimana kita secara tidak sadar memproyeksikan kebutuhan kita kepada orang lain. Kita sering tidak menyadarinya. Tetapi dalam upaya untuk terhubung, kita bisa malah membuat orang lain ilfil. Ketika energimu mengatakan, "Aku di sini menunggumu," itu tidak menciptakan tantangan, tidak ada intrik, tidak ada ketegangan emosional. Itu hanya memberikan segalanya begitu saja. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa nilai seseorang terletak pada apa yang mereka bawa kepada orang lain. Hal yang sama berlaku untuk pesan-pesanmu. Jika pesan itu tidak membawa nilai emosional,
pesan itu akan dilupakan dalam hitungan detik. Jadi, bagaimana kamu menulis pesan yang membuatnya berhenti, merasakan sesuatu, dan memikirkanmu sepanjang hari? Ada rumusnya. Itu harus menciptakan emosi. Rasa ingin tahu dengan kalimat seperti, "Kamu tidak akan percaya apa yang aku mimpikan tentangmu tadi malam." Keceriaan dengan sesuatu yang lucu mengingatkanku padamu kemarin. Aku masih tertawa karena apa? Intrik dengan sesuatu yang luar biasa membuatku memikirkanmu pagi ini. Dan kamu tidak akan pernah bisa menebak apa itu. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Aku di sini untuk membantu. Aku akan membagikan 7 pesan kepadamu yang benar-benar mengaduk perhatiannya. Pesan-pesan yang menembus rutinitasnya dan diam-diam membuatnya menunggu pesanmu berikutnya tanpa dia sadari. Mari kita mulai dengan yang pertama, pesan misteri. Ketika kamu mengungkapkan terlalu banyak terlalu cepat, kamu kehilangan magismu. Pernahkah kamu mengirim sesuatu dengan harapan mendapat reaksi hanya untuk mendapatkan balasan kering atau tidak ada respons nyata sama sekali? Itu karena kamu memberikan semuanya. Ini seperti menonton cuplikan film yang memberitahumu akhir ceritanya. Kamu kehilangan minat bahkan sebelum filmnya dimulai. Jung percaya alam bawah sadar paling terpikat oleh apa yang tidak jelas, apa yang tetap sedikit tersembunyi. Misteri memicu imajinasi, dan kemanapun imajinasi pergi, ketertarikan cenderung mengikuti. Disitulah keuntungan nyatamu dimulai. Pesan misteri itu seperti pintu yang sedikit terbuka. Dia tidak akan bisa menahan diri untuk mendorongnya. Salah satu yang paling efektif yang bisa kamu gunakan adalah, "Selamat pagi. Kamu tidak akan percaya apa yang aku mimpikan tentangmu tadi malam." Mengapa ini bekerja begitu baik? Karena ini memicu mekanisme alami di otak manusia. Pikiran membenci informasi yang tidak lengkap. Ketika sesuatu dibiarkan tidak selesai atau tidak jelas, pikiran terus mencari jawaban. Jung menggambarkan ini sebagai kekuatan arketipe dan simbol. Apa yang tidak sepenuhnya kita pahami menjadi menarik. Pesan ini menariknya masuk tanpa kamu harus mengejarnya. Pikirannya akan mulai bertanya-tanya, apa yang dia mimpikan? Apakah itu romantis, lucu, intens? Dan begitu saja, kamu sudah ada di pikirannya. Tapi inilah aturan emasnya. Jangan langsung membalas ketika dia bertanya. Beri ruang bagi imajinasinya untuk berkelana. Biarkan dia dalam ketegangan. Nanti, kamu bisa membalas dengan sesuatu seperti, "Itu terlalu menarik untuk dijelaskan lewat pesan teks." Mau coba tebak apa itu? Dosis kecil misteri itu menciptakan pengalaman emosional yang tidak akan dia lupakan. Karena pada akhirnya, dia mungkin tidak ingat kata-kata persismu, tapi dia akan ingat bagaimana kamu membuatnya merasa. Sekarang, mari kita beralih ke pesan kedua, pesan yang menyentuh hati. Jika kamu tidak terhubung dengan emosinya, kamu hanya menjadi orang lain di kotak masuk pesannya. Pernahkah kamu mengobrol dengan seorang pria yang rasanya tidak pernah lebih dari sekadar permukaan? Seperti kata-kata itu mengambang di udara, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuh sesuatu yang nyata. Jung pernah berkata bahwa emosi yang terpendam tidak hilang. Mereka hanya bersembunyi dan kemudian muncul dengan cara yang tidak terduga. Dalam hubungan, emosi adalah api tak kasat mata yang menjaga koneksi tetap hidup. Pesan yang kuat untuk menyalakan api itu adalah, "Selamat pagi. Aku harap hari ini membawamu banyak kesuksesan." Coba ceritakan, apa impian terbesarmu saat ini? Jenis pesan ini memotong hal-hal yang dangkal. Kamu menawarkan sesuatu yang tulus, sesuatu yang mengundangnya untuk terbuka karena jauh di lubuk hati kita, semua ingin merasa dimengerti dan dihargai. Dan jika kamu adalah wanita yang memberinya ruang itu, dia tidak akan melupakanmu. Sekarang perhatikan ketika dia membagikan mimpinya. Jangan memotong atau meremehkannya.
Dengarkan validasi itu, rayakan itu. Kamu mungkin membalas dengan sesuatu seperti, "Itu terdengar luar biasa." Apa yang membuatmu tertarik pada hal itu? Pertukaran sederhana itu menciptakan ikatan yang lebih dalam daripada 1000 pujian kosong manapun. Karena wanita yang tahu cara menyentuh hati seorang pria tidak perlu berteriak untuk diingat. Sekarang untuk pesan ketiga, pancing kreativitasnya. Jika kamu bisa membuatnya membayangkan sesuatu bersamamu, kamu sudah satu langkah lebih dekat untuk memenangkan perhatian emosionalnya. Pernahkah kamu melakukan percakapan yang membekas selama berhari-hari, yang membuatmu tersenyum tanpa menyadarinya? Kata-kata dapat menciptakan seluruh dunia. Jung percaya fantasi dan imajinasi adalah jembatan menuju alam bawah sadar. Dan disitulah hasrat sejati lahir. Pesan yang mengaktifkan dunia batin itu mungkin berbunyi seperti ini. Selamat pagi. Jika kamu bisa berada di mana saja di dunia ini sekarang, di mana kamu akan berada? Pikirannya akan segera melayang. Mungkin dia akan membayangkan pantai yang tenang, kota yang selalu ingin dia kunjungi, atau petualangan yang menegangkan, dan kamu akan berada tepat di sana, di dalam gambar mental yang sedang dia lukis. Itu sangat kuat karena emosi yang dia rasakan saat membayangkannya menjadi terhubung denganmu. Dan begitu sebuah perasaan terikat pada seseorang, orang itu menjadi tak terlupakan. Inilah trik terakhirnya. Ketika dia menjawab, jangan tutup topiknya, bangunlah di atasnya. Jika dia bilang Paris, jangan cuma bilang wah indahnya. Katakan sesuatu seperti, wah, aku bisa membayangkanmu berjalan-jalan di sana dengan kopi di tangan. Apakah kamu suka budaya Perancis? Kamu memperluas visinya, memperdalam momen itu, meninggalkan jejak emosional. Dan itu, sayangku, adalah perbedaan antara menjadi sekadar obrolan biasa dan menjadi wanita yang tidak bisa dia keluarkan dari pikirannya. Mari kita lanjutkan ke pesan keempat. Bangkitkan rasa penasarannya. Rasa ingin tahu adalah salah satu kait emosional yang paling kuat. Begitu diaktifkan, itu akan membuatnya memikirkanmu jauh lebih sering daripada yang kamu duga. Apakah ada orang yang pernah berkata kepadamu, kita perlu bicara? Dan pikiranmu langsung dibanjiri 1000 pemikiran. Itulah jenis efek yang ingin kamu ciptakan. Hanya saja dengan sentuhan positif. Pesan yang bagus untuk ini adalah, selamat pagi. Aku baru teringat sesuatu yang membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Dan begitu saja, dia tidak akan bisa berhenti bertanya-tanya. Apa itu? Apa yang berubah? Apa yang dia pikirkan? Apakah itu sesuatu yang baik? Sesuatu yang menarik? Carl Jung berbicara tentang ketidaksadaran kolektif sebagai ruang di mana kita semua berbagi emosi, simbol, dan ide. Dan jenis pesan ini menyentuh langsung ke sana. Ini memicu rasa antisipasi, sebuah cerita yang belum selesai, yang ingin dia lengkapi. Kuncinya adalah tidak memberikan semuanya terlalu cepat. Bermainlah dengan ketegangan. Kamu bisa menindaklanjutinya dengan sesuatu seperti, aku tidak akan memberitahumu sekarang, tapi percayalah, kamu pasti ingin tahu. Itu membangun antisipasi. Dan dalam bahasa ketertarikan, antisipasi itu membuat ketagihan. Pernahkah kamu menerima pesan di mana seseorang tidak mengungkapkan semuanya dan kamu tidak bisa berhenti memikirkan bagian yang hilang itu? Desakan untuk tahu lebih banyak, kebutuhan akan kepastian itu, itulah yang menjaga hasrat tetap hidup. Ketertarikan bekerja dengan cara yang sama. Seperti yang akan dikatakan Jung, apa yang tetap tersembunyi menjadi simbolis dan simbol menangkap kita. Yang tak terlihat membangkitkan lebih banyak hasrat daripada yang jelas. Ini membawa kita ke pesan sempurna lainnya untuk mengaduk rasa ingin tahu itu. Selamat pagi. Sesuatu yang luar biasa terjadi tadi malam dan itu membuatku memikirkanmu. Aku akan ceritakan nanti. Kamu bisa merasakannya segera. Pikiranmu mulai berputar.
Apa yang terjadi? Mengapa dia memikirkanku? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan, intens, personal? Ini seperti membuka jendela ke sesuatu yang istimewa, tetapi tidak menunjukkan pemandangan penuhnya. Disitulah letak keajaibannya. Jenis pesan ini menciptakan apa yang dikenal sebagai lingkaran terbuka dalam pikiran. Dia tidak akan bisa melepaskannya sampai dia mendapatkan penutupnya. Ini seperti mendengar melodi yang tidak selesai. Otakmu sakit ingin menyelesaikan nadanya. Jangan membuat kesalahan dengan menceritakan semuanya segera. Ketika dia bertanya, katakan sesuatu seperti, "Aku tidak yakin apakah aku harus memberitahumu sekarang, tapi itu benar-benar membuatku tersenyum." Ini menjaga ketegangan tetap hidup dan menariknya secara emosional. Jung menjelaskan bahwa apa yang tetap tersembunyi di alam bawah sadar mendapatkan kekuatan seiring berjalannya waktu. Siapapun yang mengendalikan ritme percakapan juga mengendalikan tarikan emosional. Sekarang mari kita ke pesan kelima. Pesan yang menghidupkan kembali emosi melalui nostalgia. Masa lalu, ketika disentuh dengan lembut, memegang kekuatan emosional yang sangat besar. Pernahkah kamu mendengar lagu dan seketika merasakan semua yang pernah kamu rasakan dengan seseorang? Kenangan memiliki rasa, aroma, dan tekstur. Satu detail kecil cukup untuk membawa semuanya kembali. Epictetus pernah berkata bahwa bukan apa yang kita alami, tetapi bagaimana kita mengingatnya yang membentuk kita. Jung di sisi lain berbicara tentang simbol emosional yang kita bawa dari masa lalu. Jika kamu bisa membuatnya menghidupkan kembali kenangan indah bersamamu, baik nyata maupun imajinasi, kamu menjadi terjangkar secara emosional dalam sesuatu yang positif. Cobalah pesan seperti, "Selamat pagi. Aku sedang memikirkan waktu kita pergi ke taman. Itu hari yang sangat istimewa. Bagaimana kalau kita melakukannya lagi?" Pesan ini menyentuh dua hal sekaligus. Nostalgia dengan menghidupkan kembali momen bahagia yang secara otomatis membawa kembali emosi itu. Dan antisipasi dengan menyarankan kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Kamu secara halus mengundangnya ke momen masa depan bersama. Dan jika kalian belum memiliki kenangan bersama, itu tidak masalah sama sekali. Kamu bisa menciptakan kenangan imajinasi yang masih terasa nyata secara emosional. Misalnya, jika kalian pernah berbicara tentang pantai, kamu bisa berkata, "Pagi ini, aku membayangkan diriku berjalan di sepanjang pantai saat matahari terbenam dengan suara ombak dan angin sepoi-sepoi, dan entah kenapa, kamu ada di sana." Apakah kamu ingin mewujudkannya menjadi nyata? Ini tidak hanya menciptakan koneksi emosional, ini menempatkanmu di dalam dunia emosionalnya. Bahkan jika belum ada yang terjadi di antara kalian. Karena pada akhirnya, apa yang kita rasakan memiliki dampak lebih besar daripada apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, pesan keenam, pujian yang mengaitnya. Ini bukan tentang memanggilnya tampan. Ini tentang membuatnya merasa unik. Pujian yang nyata, seperti hadiah yang bijaksana. Itu tidak pasaran. Itu personal. Pikirkan seperti ini. Ada dua jenis hadiah. Satu yang bisa diberikan siapa saja, dan satu yang hanya akan dipilih oleh seseorang yang benar-benar mengenalmu. Mana yang akan kamu ingat? Tepat sekali. Pujian bekerja dengan cara yang sama. Marcus Aurelius berkata bahwa setiap manusia mencari pengakuan, tetapi sangat sedikit yang menerimanya dengan tulus. Jika kamu bisa menawarkan jenis pengakuan itu, kamu akan menonjol dengan mudah. Disinilah pesan yang kuat masuk. Selamat pagi. Kamu tahu apa yang paling aku kagumi darimu? Cara kamu selalu menemukan sesuatu yang lucu dalam segala hal. Itu menular. Pesan ini bekerja pada 3 tingkat utama. Ini spesifik. Kamu tidak mengatakan sesuatu yang samar seperti kamu manis,
tetapi menunjuk pada sifat pribadi yang nyata. Ini tulus. Dia akan merasa bahwa kamu benar-benar memperhatikan siapa dia, dan itu menanamkan pikiran di benaknya. Dia akan memikirkanmu setiap kali dia melakukan hal yang kamu kagumi itu. Dan jangan lupa, hindari pujian umum atau berlebihan, seperti kamu adalah pria paling luar biasa di planet ini. Itu terdengar kosong atau bahkan putus asa. Sebaliknya, perhatikan sesuatu yang dia lakukan secara alami, sesuatu yang memikatmu tanpa dia sadari. Mungkin itu tawanya, cara dia berbicara tentang hasratnya, atau betapa seriusnya dia ketika sesuatu benar-benar penting baginya. Ketika kamu memberikan pujian yang jujur, kamu menciptakan jejak emosional. Dan wanita yang menciptakan jejak emosional adalah wanita yang tidak bisa dia keluarkan dari kepalanya. Pernahkah kamu memperhatikan cara dia menggerakkan tangannya ketika dia menjelaskan sesuatu dengan penuh semangat? Atau cara wajahnya berbinar ketika dia berbicara tentang sesuatu yang benar-benar dia sukai? Detail-detail kecil itu yang diabaikan kebanyakan orang sebenarnya adalah jendela menuju esensinya. Dan ketika kamu menyadarinya dan memberitahunya, itu mengubah segalanya. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang membuat mereka merasa dilihat. Jika dia merasa bahwa kamu benar-benar menghargai sesuatu dalam dirinya yang bahkan tidak diperhatikan kebanyakan orang, dia akan memikirkanmu setiap kali dia mengulangi gerakan itu. Carl Jung percaya kita semua membawa keinginan mendalam yang seringkali tidak disadari untuk diakui sepenuhnya, bukan hanya untuk apa yang kita tunjukkan, tetapi untuk siapa kita sebenarnya di balik itu semua. Dan ketika seseorang melihat kita seperti itu, mereka menjadi tak terlupakan. Sekarang kita sampai pada pesan ketujuh dan terakhir. Dan percayalah ketika aku mengatakan ini mungkin yang paling kuat dari semuanya. Ini adalah pesan yang menciptakan ekspektasi dan antisipasi emosional. Antisipasi adalah salah satu bahan terkuat dari hasrat. Pernahkah kamu menantikan sesuatu begitu rupa sehingga kamu tidak bisa berhenti memikirkannya? Mungkin kencan, hadiah istimewa, atau reuni. Masa tunggu itu, ketika diisi dengan emosi, mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Bayangkan duduk di restoran favoritmu. Kamu siap menikmati hidangan favoritmu, tetapi alih-alih membawanya langsung, pelayan tersenyum dan berkata, "Hari ini, kami menyiapkan sesuatu yang spesial hanya untukmu, tapi ini kejutan." Jeda kecil itu tidak membuatmu frustrasi. Itu membuatmu bersemangat. Semakin kamu menginginkan sesuatu, semakin bermakna hal itu ketika akhirnya tiba. Seneca berkata bahwa hal-hal yang datang dengan mudah jarang dihargai. Jung menambahkan gagasan itu, menjelaskan bahwa apa yang tetap tersembunyi dan tidak terungkap berbicara dengan kuat kepada pikiran bawah sadar. Itulah mengapa jika kamu bisa membangkitkan dalam dirinya perasaan antisipasi, menunggu sesuatu darimu, sebuah cerita, sebuah detail, kejutan kecil, kamu akan menangkap perhatiannya jauh lebih dalam daripada pesan langsung manapun. Contohnya, cobalah sesuatu yang sederhana seperti, "Selamat pagi, aku sedang merencanakan kejutan untukmu." Kamu tidak tahu betapa aku ingin melihat wajahmu ketika kamu mengetahuinya. Frasa pendek ini mengaktifkan 3 pemicu emosional yang kuat. Pertama, itu memicu rasa ingin tahu segera. Dia akan ingin tahu apa kejutannya. Kedua, itu menjagamu tetap dalam pikirannya sepanjang hari, memberi makan pikiran dan fantasi tentang apa itu. Dan ketiga, itu memberimu kendali penuh atas cerita. Dia sekarang menunggu sesuatu yang hanya bisa kamu berikan kapanpun kamu memilih untuk mengungkapkannya. Dan inilah rahasia yang banyak diabaikan orang. Kamu sebenarnya tidak butuh kejutan besar agar ini berhasil. Itu tidak harus mahal atau rumit. Terkadang gerakan terkecil dan paling disengaja memiliki dampak terbesar. Itu bisa berupa gambar yang mengingatkannya pada percakapan yang kalian bagikan,
lagu yang bermakna, pesan yang bijaksana, atau bahkan kopi yang kamu tahu dia suka. Ini tidak pernah tentang seberapa besar gerakannya,